Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Setelah 1 tahun operasi militer khusus Rusia di Ukraina berjalan, kita akan sedikit mengubah format video mengenai update terbaru yang terjadi di medan laga. Jika sebelumnya kita mengupdate sebuah kejadian dalam sebuah video, maka kali ini dan seterusnya kita akan berusaha untuk memberikan update kejadian-kejadian utama yang terjadi di medan laga dari kedua belah pihak dalam satu video yang berdurasi cukup panjang. Hal ini kita lakukan agar Anda lebih nyaman dalam menonton dan mengurangi banyaknya notifikasi yang masuk ke dalam smartphone Anda, serta mengurangi kebosanan Anda jika ada update dari kami yang terlalu banyak setiap harinya. Mari kita mulai video pertama dari format terbaru ini. Kabar pertama, kita akan melihat bagaimana kekuatan dari baja Stalinium pada kendaraan IFV BMP-2 Rusia. Seperti yang Anda lihat, sebuah BMP-2 Rusia sedang bergerak menuju ke garis depan kota Ugledar dan melewati teman-temannya yang sudah menjadi besi tua yang baru saja disergap oleh pasukan Ukraina. Namun tiba-tiba, BMP-2 itu menginjak ranjau darat yang masih tertanam di lokasi teman-temannya yang menjadi besi tua itu. Terlihat setelah terkena ranjau anti-tank, BMP-2 Rusia itu melaju tak terkendali. Siksaan masih belum berakhir. Kemudian, nampak sebuah rudal ATGM menghantam BMP-2 itu. Walaupun begitu, BMP-2 ini masih mampu melaju untuk menghindari penyiksaan yang terjadi terhadap mereka di lokasi itu. Terlihat BMP-2 itu mampu untuk melaju lumayan jauh dari lokasi berbahaya tadi. Namun sayangnya, dia kembali menginjak ranjau darat dalam pelariannya itu. Di luar dugaan, BMP-2 ini mampu bertahan, namun kemudian berhenti. Dari cara berhentinya yang mendadak dan seperti dilakukan pengereman, ini bisa sedikit mengindikasikan bahwa kemungkinan sang driver masih dalam keadaan selamat, meskipun sepertinya mengalami cedera yang cukup serius. Video kemudian terpotong, dan kondisi dari kru ataupun penumpang di dalamnya masih menjadi misteri. Kabar berikutnya dari pihak Rusia, di mana militer Rusia merilis sebuah video rekaman drone yang menunjukkan sebuah rekaman berdurasi 18 detik dari sebuah ledakan besar yang terjadi di kota Bakhmut. Tidak disebutkan apakah ledakan ini berasal dari serangan udara, sabotase gudang amunisi, atau tipe serangan lainnya. Pihak Rusia hanya mengatakan sebuah ledakan besar yang cukup untuk memusnahkan sebagian besar pasukan Ukraina. Dan seperti inilah suara dari ledakan itu. Ого! Хуясы, блядь! Все? Kabar berikutnya datang dari GMLRS atau Guided MLRS alias MLRS berpemandu, yaitu M270 yang merupakan kakak dari HIMARS. Pasukan Ukraina merilis video yang menunjukkan mereka meluncurkan 12 unit roket GMLRS M270 terhadap target Rusia. Dan sepertinya MLRS ini mendarat tepat di sasaran seharusnya, karena hari ini ada beberapa fasilitas penting Rusia yang terbakar setelah terjadi ledakan misterius sebelumnya. Kabar berikutnya datang dari UR-77 Rusia. Pasukan Rusia kembali merilis video yang menunjukkan bagaimana mereka menggunakan penyapu ranjau UR-77 untuk tujuan lain, yaitu meledakkan posisi pasukan Ukraina yang bersembunyi di dalam parit-parit di garis depan hutan Crimea. Seperti yang Anda lihat, bagaimana ledakan dari UR-77 ini sangat besar. Ketika ledakan itu tepat mengenai targetnya, Anda bisa memperkirakan sendiri bagaimana nasib dari pasukan Ukraina yang disasarnya. Setelah 4 berita tadi, mari kita sejenak menyaksikan bagaimana kondisi terbaru dari kota Bakhmut saat ini. Selamat menyaksikan.
Kemudian kabar keenam datang dari pihak Ukraina, di mana para operator sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina membagikan video mengenai kinerja mereka dalam mengoperasikan sistem pertahanan udara jarak pendek Stormer HVM bantuan dari Inggris. Ada 3 video yang dirilis, dan ketiga video ini menunjukkan bagaimana mereka menjatuhkan drone-drone intai Rusia yang berkeliaran di medan laga. Kemudian kabar yang ketujuh kembali datang dari sisi Ukraina. Kami menyebutnya si Rainbow di medan laga. Media Rusia, RIA Novosti, merilis sebuah video yang menunjukkan bagaimana seorang pasukan Georgia yang bertempur untuk pasukan Ukraina sendirian mempertahankan paritnya dengan bertempur melawan BTR-82 dan pasukan infanteri Rusia. Video ini menurut kami benar-benar menunjukkan bagaimana seharusnya seorang realman bertempur di medan laga. Walaupun pada akhirnya RIA Novosti mengatakan bahwa prajurit yang bertahan itu menyerah dan menjadi tawanan perang Rusia, sedangkan teman-temannya sudah harus mengakhiri karirnya di medan laga. Kabar ke-8, giliran pasukan drone modifikasi pasukan Ukraina yang menunjukkan aksinya. Ketika mereka melihat 2 tank T-80BV Rusia saling berdekatan, segera mereka bergegas menuju lokasi itu. Dalam hal ini, sebuah tank T-80 mengalami kerusakan minor yang berusaha untuk dievakuasi oleh T-80 lainnya. Namun dengan cepat, drone modifikasi Ukraina menjatuhkan granatnya di atas 2 tank itu. Granat pertama terlihat mengenai bagian mesin. Sebenarnya itu sudah cukup untuk merusak kinerja dari gearbox T-80 itu. Kemudian, granat kedua dijatuhkan tepat di ruang internal driver T-80 itu. Granat ketiga juga dijatuhkan di atas mesin utama T-80 itu di bagian belakang. Granat keempat kembali jatuh di ruang internal kru tank. Dan hasil akhirnya adalah 2 tank T-80 Rusia itu harus kosong di medan laga. Kabar ke-9, kembali pasukan drone modifikasi Ukraina menunjukkan kepada kita bagaimana kinerja mereka dengan merilis video kompilasi aksi mereka di garis depan terpanas terbaru di medan laga, yaitu di kota Vuhledar atau Vuhledar. Selamat menyaksikan.
Kabar ke-10 atau yang terakhir datang dari Bayraktar TB2. Tak pernah terlihat, bukan berarti tamat. Bayraktar TB2 yang sudah lama tak terlihat, bukan berarti riwayatnya sudah tamat. Hal ini terbukti dengan dijatuhkannya sebuah TB2 Ukraina di wilayah Kharkiv oleh pasukan pertahanan udara Rusia. Terlihat jelas bagaimana reruntuhan drone yang terbakar itu adalah Bayraktar TB2. Mungkin karena sangat rapatnya pertahanan udara di garis depan dan sangat rapuhnya TB2 jika harus maju di garis depan, maka pasukan Ukraina membatasi penggunaannya untuk misi tertentu saja. Namun, pada kesempatan kali ini, nampaknya bukan hari yang bagus bagi TB2 Ukraina. Dan itulah kabar-kabar terbaru dari garis depan medan laga. Berikan komentar Anda.